para pemirsa Ray TV. Selamat sore, selamat berjumpa lagi dengan podcast kebanggaan kita, Ray TV. Kembali lagi menemani rekan-rekan di petang hari ini. Kita akan ngobrol seperti biasa soal politik yang lagi akan. Dan seperti biasa didampingi oleh Kanda Iklim Jaya. Salam. Selamat sore. Sudah 4 tahun kita terakhir ya? Iya, terakhir 3 tahun. 3 tahun. Masa pemerintahan Panjang Jaya. Masih kampanye masa bupati, pemilihan bupati ya. Ya, pilkada Ogadile yang memenangkan Panjang Jaya Kabupaten Ardan. Jadi kaitkan kita hari ini kembali ketemu menyapa warga-warga Ogadile dan Sumatera Selatan terkait dengan kondisi dan situasi politik lagi, pilkada lagi di tahun 2024 yang akan kita bicarakan. Ringan-ringan aja Kevin, jangan terlalu serius, tetap tapi jangan terlalu yang membuat pendengar kita pusing dengan istilah-istilah yang rumit. Kita akan bahas dulu soal pilkada yang lagi ramai, yaitu pilkada Provinsi Sumatera Selatan yang ya kita ketahui sudah ada beberapa calon yang menyatakan ingin maju sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Selain petahana Bapak Herman Deru yang kabarnya akan berpasangan dengan Si Ujang, juga ada Pak petahana juga Pak Haji Mawardi Yahya dan akan berpasangan dengan Raden Ayu Adita yang juga ketua harian Partai Golkar, dan juga kabarnya ada Heri Amalindo yang akan berpasangan dengan Puan. Dari sisi Kevin selaku orang politik juga pengamat politik Sumatera Selatan, bagaimana melihat itu? Ya, mudah-mudahan ini pemerintah akhirnya duel. Nah, kita berharap seperti itu kan, menjadi duel antara kalau memang jadi Herman Deru dan Si Ujang dengan Mawardi Yahya dan Anita. Ada kemungkinan itu Adi? Kalau sejumlah analisa yang saya amati dari beberapa pengamat, kemudian bisa terjadi Duel. bisa duel. Dan ini rame karena gubernur dan wakil gubernurnya Saya kira itu paling bagus ya, paling realistis, untuk membuktikan siapa yang masih laku ya di masyarakat. cintai rakyat. Ya. Nah, kalau tadi duel, nah tentunya harus semuanya kerja keras. Tapi kalau memang lebih dari 2 pasang calon, nah tentu memang terbagi ya. Dia ada yang suka di antara 2 ini di salah satu. Kalau tidak suka, mari ke yang calon ketiga. Ya. Memang masalah calonnya mereka sampai hari ini kan tentunya masih dinamis ya, Belum final. Saya yakin semuanya itu kan masih dalam taraf perintah. Jajakan juga. Ya, belum SK secara definitif ya. Putus dari partai pengusung siapa yang akan diusung. Karena itu memang finalnya bulan Agustus. Pendaftaran di KPU. Itu baru pastinya. Tapi kalau analisa pengamatan sekarang ini ya 3 pasang ini kan kemungkinannya. Tapi bisa juga mungkin duel 2 pasang. Oke, sekarang yang ramai di media itu 3 pasang, tapi kalau dari analisa Kak Iklim, Bisa 2 pasang. bisa 2 pasang artinya. Ya. Terus begini kan, sudah menjadi pertanyaan dan juga banyak juga pertanyaan dari masyarakat Sumatera Selatan. Kan pasangan Pak Mawardi itu dengan Pak Herman dulu kemarin berpasangan. Terus kalau di analisa Kak Iklim, yang di media sudah diumumkan, sudah kita lihat, sudah banyak diberitakan bahwa tanda kutip mereka ini berbisa jalan. Ya. Pak Mawardi maju sendiri sebagai calon gubernur dan mungkin berpasangan dengan kita. Pak Herman Deru tentu juga berpasangan dengan yang lain, dalam hal ini Ketua Partai Demokrat yaitu juga. Sebenarnya kalau dari sisi kaitan mengamati apa yang terjadi sehingga pasangan ini berpisah jalan ini? Betul. Jadi ini sebenarnya Bang Raja dalam dunia politik yang namanya perpisahan atau perceraian tanda kutip ya, itu hal yang wajar. Biasa saja.
Tapi memang spekulasi-spekulasi di luar kadang banyak. Begini. Tapi sebetulnya mereka ini kan sama-sama berangkat dari pernah 2 periode bupati. Pada mati itu ngomong Fatmawati. Nah, tapi pada saat dulu mencalonkan diri, karena Pak Heru ini kan pernah sekali melawan Pak Lek ya. Kalah, maka mungkin Pak Mawati terpilih sebagai wakil. Tapi sekarang setelah bersama-sama dengan plus minus masing-masing, dengan partai beda-beda, maka sebenarnya wajar karena pengalaman mereka itu kan seimbang ya. Jadi kalau mungkin dua-duanya maju, saya kira ini bagus untuk Sumsel sebenarnya. Karena dua ini tokoh-tokoh senior dua kan, nggak ada yang ini, mereka sama aja semua pernah jadi bupati 2 periode dan juga pengalaman memimpin juga sama gitu. Iya. Jadi kalian kembali ke diskusi kita ini, kan kita tahu kedua pasangan ini yang dulu bersatu akhirnya harus pisah. Kira-kira analisa kayak gitu aja apa sih penyebab kedua pasangan ini harus berpisah jalan selain yang dijelaskan oleh kayak Santer? Iya, saya kira gini, kebetulan kan Herman Deru dengan Ahmad Yani kan beda partai. Beda partai itu. Yang satu Nasdem, dulu waktu Pilpres mendukung Anies Baswedan. Sedangkan Gerindra, Pak Wahid Rahmawati Gerindra mendukung Prabowo yang terpilih dari presiden. Ya. Jadi saya yakin dari atas dari pusat itu memang diarahkan. Pak Wahid ini kan sebagai sebuah tim pemenangan daerah Prabowo Gibran itu saya kira diarahkan supaya mencalonkan diri menjadi gubernur kan. Itu dalam hal ini mungkin tujuannya untuk mengamankan kebijakan Pak Prabowo yang sudah terpilih sebagai. Jadi kalau memang Pak Prabowo terpilih, otomatis kan perintah atau mungkin program-program yang sudah dicanangkan oleh Prabowo Gibran harus nyambung ke daerah. Bisa berjalan Ya. lancar karena gubernurnya adalah langsung Ya, kader Gerindra. Kalau program lainnya belum tahu kita. Ya. Karena memang di sistem sekarang ini kan ya ada yang sama, ada yang berbeda kan. Presidennya gini, bupati gubernur seperti ini, bupati lain lagi. Jadi sekarang kalau sudah nyambung presiden bahwa gubernur ini nyambung, otomatis program-program yang sudah dicanangkan untuk kampanye itu bisa langsung nyambung ke daerah. Artinya begini, itu dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya pisah jalan ini tidak ada hal pribadi. Betul. Bukan karena ketidaksukaan, tapi murni karena bisa jadi karena memang keduanya ini harus menjalankan instruksi partai atau dalam biasanya disebut perintah partai Ya. untuk ya kita mengamankan kebijakan partai dalam hal ini pimpinan pusat. Jadi saya melihat kan dua hal, pertama memang kesamaan atau kesetaraan pengalaman di pemerintahan. Iya, dua-duanya di tokoh Sumatera Kemudian Selatan. beda partai, yang kebetulan berbeda saat pilpres. Jadi mungkin dua faktor ini yang menjadi mereka mengerjakan sendiri-sendiri. Tapi kalau secara pribadi, saya yakin mereka semuanya ya, tetap berhubungan baik kan? Tidak ada masalah, itu pasti kan. Iya. Dan tapi kan karena itu jadi kan tentu spekulasi di luar banyak lah terkait dengan kemungkinan siapa yang akan unggul kan leading dalam pertarungan tanda kutip politik ini. Kalau dari analisa kayak gitu selaku orang politik dari peta kekuatan masing-masing tiga kandidat lah kita anggap ini berdasarkan kedaerahan, kesukuan, kekuatan partai, tanda kutip siapa dan sebagainya ini menurut siapa sih yang kemungkinan akan unggul atau bagaimana menurut itu? Iya, ini kan gini ya, karena ada survei. Survei itu kan pertanyaan kalau pilkada berlangsung kan hari ini. Nah, tapi kan pilkada aja belum Februari nanti. Kenapa mas? Udah bulan lagi kan. Jadi kita jangan terpengaruh atau jangan menjadi bawa atau kecil hati dengan hasil survei sekarang. Ya. Karena kemungkinan bisa terjadi. Bisa yang mungkin
petinggi jadi aja loh kalinya kan. Jadi saya kira saya melihatnya ini masih 50-50 iya. artinya. Baik Emmanuel Sujang terjadi kan kalau dia atau mungkin Dari Emmanuel kembali. Ya. Saya kira kita lebih baik kayaknya 50-50. Kalau sampai sekarang ada plus minusnya itu, ya itu biasa kan? Pasti ada plus minusnya. Tapi nanti pada saat bulan November pada saat pilkada itu yang baru terlihat. Ya. Sekarang ini kan terlalu dini yang kita memprediksi si Aqua atau si lemah kan? Siapa yang belum siapa yang tidak umum itu jawab gitu. Nah, satu lagi kalau melihat figur Cagup dan Cawagup, kalau dari sisi kesukuan, dari sisi dari partai, dari sisi kedaerahan, kalau pemetaan KIP ini bagaimana nih? Tanpa kita bicara soal unggul tidak unggul, dari pemetaannya gimana nih? Mewakili yang Pegakan dan Ogan, dan juga terus Bu Anita tentu juga mewakili suku Jawa dan perempuan, juga tentu Partai Golkar yang pemenang di sini kan, ada Pak Herman Deru yang dari Nasdem, Komring kan, di Ujang. Nah itu bagaimana tadi kayak Iklim bisa memetakannya? Jadi pengerasa gini, masyarakat pemilih atau masyarakat yang memilih itu kan dengan berbagai pertimbangan. Ya. Bisa karena satu partai, bisa karena satu daerah, bisa karena satu suku, perbedaan suku, bisa karena gender, bisa juga karena mungkin figur ya, simpati figur, atau bisa juga dengan hal-hal faktor X. Faktor X-nya sudah dibaca. Kalau melihat sepintas kan mungkin yang menjadi kan kering, ya mungkin aku timur. Ini sebagian selatan dan Indo. Ya. Nah, tapi di sini ada Pemwali kan di selatan. Lalu Pemwali juga punya pengaruh juga di wilayah itu. Ada Prasaria ketua tim pemenangan Mawar Yahya. Dan juga orang Komre. Itu bisa pecah. Berarti kalau si Ujang kan Basma, ya. Ahad. Tapi di situ juga ada faktor-faktor ya, para pengikut seperti Gerindra kan. Ketua Bersama itu kan orang Gerindra. Nah, ini memang adalah irisan-irisan. Kalau Pak Mawari kan jelas Ogan Nuglir, mungkin Pak Bukoli, Pak Ridho, Pak Nyuasin, lihat agak ramai itu kan. Mungkin kalau Musi, mungkin daerah juga Lematan, Bali, apa itu kan yang kita lihat mungkin Heri Amarindo. Jadi memang saya kira masalah kemungkinan itu tidak bisa hanya melihat kesukuan atau kedaerahan. Karena memang ada irisan-irisan ya. Masing-masing calon itu punya, tentu ketika memilih wakilnya atau dirinya untuk maju dan memilih wakil tentu sudah membaca peta-peta yang kita sebutkan tadi, kedaerahan, kesukuan. Ibu Anita, itu orang Jawa kan? Orang Jawa dia. Kalau dia perempuan, mungkin ya faktor-faktor psikologis perempuan. Dapilnya Palembang itu paling besar itu. Kesukuan Jawa, itu kan secara teori kan kemungkinan besar jadi ya. Apalagi itu kemarin suku apa? Sulawesi Selatan, Bugis, betul. Batak juga. Bugis kan 5% itu. Saya dengar Bugis ini ya orangnya konsekuen ya. Konsekuen dan komitmen. Jadi memang ya katakanlah tidak bisa dipetakan hanya berdasarkan daerah ke suku. Jadi kalau kita lihat dari penjelasan Kak Iklim, bisa cair. Iya. Kita tidak bisa mengklaim ini akan unggul, ini akan unggul, masih cair ini. Masih banyak peluang-peluang yang akan dimainkan untuk mencapai keunggulan dalam pilkada ini. Ya karena itu memang kerja politik selama 5 bulan itu akan sangat menentukan. Iya. Ya, mungkin anak muda gimana, untuk olahraga, gimana, kalau seni, itu kan akan mempengaruhi semua, termasuk mungkin yang profesi-profesi lain kan. Siapa yang mungkin bisa menarik simpati dengan berbagai sarana tadi, dengan berbagai mungkin alat supaya mereka tertarik, itu akan menjadi pemenang. Dan tentu Kak Iklim kan sangat lama mengenal dekat dengan Bapak Mawardi Yahya. Kalau menurut Kak Iklim, Pak Mawardi Yahya itu sosok figurnya seperti apa? Kan Kak Iklim, kita kan tahu nih, saya juga tentu tahu Kak Iklim ini figur yang
tokoh orang yang begitu kenal dengan Pak Mawardi Yahya dan lama kan, dari sejak jadi wartawan Seribu di OKI, bahkan waktu itu Pak Mawardi jadi ketua DPR kan, sampai jadi bupati di OI, terus Kak Iklim juga mendampingi sebagai ketua DPR. Itu mengenal betul karakter beliau ini. Untuk itu seperti apa Bapak Mawardi Yahya? Jadi kebetulan Bang Reza di antara 3 kandidat ini kan, terus saya kenal semua. Seperti Pak Herman Heru, saya kan di LPTK. Kebetulan kan sering berhubungan lah, mengawani, menampingi ketua harian LPTK. Pada saat pertemuan ya. Terus saya juga kan aktif di Dayu. Saya kan Pak Heri Marindo. Nah, tapi memang di antara 3 ini yang paling dekat, yang paling lama bersama-sama itu ya Pak Mawardi. Pak Mawardi saya rasa sebenarnya orangnya kan tipe orang pekerja keras ya. Pekerja keras. Dia selalu berpikir, mungkin malam-malam itu berpikir. Tapi memang tidak banyak bicara. Dia bukan seperti mungkin orator ya, atau teoritis. Tapi dia orang praktisi. Praktis. Saya gagasan-gagasan dia kan kalau kita lagi organisasi saja. Iya. Sekali. Terbukti. Karya-karya emas beliau. Iya. Mulai dari perkantoran, pemekaran kecamatan dan desa, jalan-jalan, pembukaan daerah isolasi, itu kan sudah dibuktikan. Nah, jadi memang Pak Mawardi ini tidak banyak bicara, tipe pekerja, dan dia konsisten dengan omongan. Gitu. Mayoritas apa yang sudah disampaikan itu akan dilaksanakan. Nah, dia tidak hanya berjanji atau mungkin berbasa-basi kan. Dan hebat juga Bang Reza, kalau sudah mengenal orang, jadi lama ingatannya. Tidak mudah melupakan orang gitu. Apalagi orang itu yang sudah membantunya gitu, kita ingat terus. Tahu dia. Nah, saya yakin dengan umur beliau yang sudah ke-6 ya. Tapi sebenarnya bukan tua beliau itu. Memang rambutnya perak kan, rambut tambahan misalnya. Tapi memang energiknya masih. Masih. Nah, itu mungkin saya lebih muda itu mungkin dari dia kan. Lebih energi Pak Mawardi ya Bu. Tapi dengan usia yang demikian, kebijaksanaan, tekad, keinginan untuk membuat masyarakat itu saya yakin tinggi ya. Iya. Artinya anak-anak itu sudah sukses kan? Itu sudah memiliki karir sendiri ya. Jadi saya yakin memang dia tulus mencari diri jadi gubernur untuk membuat Sumsel itu supaya lebih baik. Istilahnya bangkit bersama kan? Iya. Saya yakin dengan mengenal beliau selama ini, watak beliau, saya punya optimisme. Kalau dia terpilih, insya Allah akan sesuai dengan apa yang direncanakan. Artinya tagline Sumsel bangkit bersama itu kalau memang dia memimpin bisa diwujudkan. Saya yakin bisa, karena memang beliau ini kan ya untuk dia sendiri kan sudah cukup. Iya, tinggal lagi kan memang dia ingin mengabdi secara tulus. Itu mungkin ya selama dia wagub kan, namanya wagub ini kan bisa sepenuhnya. Bukan pembuat kebijakan. Iya, mungkin ada hal-hal yang mungkin dia ingin tapi bisa terlaksana. Tidak bisa terlaksana. Nah, makanya dia mungkin mencari diri jadi gubernur kan. Nah, ada mungkin ide-ide besar dia yang tidak bisa dilaksanakan, padahal pada saat itu dia bukan sebagai pemegang kebijakan. Itu memang lumrah lah, demi wakil kan seperti itu. Tidak bisa maksimal kan untuk kebijakan. Oke, Kak Iklim, demikian perbincangan singkat pertemuan perdana kita di tahun politik tahun 2024 ini, dan tentu selaku warga Sumsel kita berharap pelaksanaan pilgub ini berjalan lancar, sukses, tidak ada kerusuhan dan keributan seperti yang tentu tidak kita inginkan, dan kita berharap Sumsel mendapat pemimpin yang betul-betul mencintai rakyat dan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat untuk melaksanakan pembangunan yang ada di Sumatera Selatan ini. Demikian Kak Iklim? Oke. Salam Kak Iklim.